terutama sekali adalah transmisi lokalnya. Hari ini saya laporkan tadi bertambah kasus positif sebanyak 22 orang. 13 diantaranya adalah transmisi lokal. 13 ini saya lihat, saya baca tadi, ternyata 8 orang berasal dari Bangli, dari satu Banjar, yakni Banjar Seroka dan Desa Abuan, Bangli. 8 orang positif melalui transmisi lokal. Kemudian 4 orang juga sama dari satu lingkungan di Karangasem, yakni lingkungan Padangkerte. 4 orang. Mereka ini satu rumah, satu keluarga besar. Ya. Penyebab utamanya adalah mereka mendapatkan transmisi lokal karena kontak dengan yang positif terlebih dahulu, yakni pekerja migran yang pulang dan melakukan karantina mandiri di rumah. Inilah yang menginfeksi satu keluarga itu, satu Banjar itu. Karena jumlahnya sangat besar, ya, untuk di Bangli itu Banjar Seroka dan Desa Abuan, Kabupaten Bangli 8 orang, satu Banjar. Maka dari itu tadi saya sudah menelpon langsung Bupati Bangli, menanyakan hal ihwal, kenapa sampai terjadi dalam jumlah yang besar ini transmisi lokal di satu Banjar. Saya mendapatkan informasi langsung dari Bupati Bangli bahwa awalnya adalah satu PMI yang positif melakukan karantina mandiri di rumah karena dia tanpa gejala, ya, tidak ada indikasi terinfeksi COVID, maka dia berinteraksi biasa dengan keluarganya. Kemudian satu Banjar itu, ya, di Banjar Serokadan itu 8 orang terinfeksi. Begitu juga yang di Karangasem, satu lingkungan, yakni lingkungan Padangkerte, 4 orang terinfeksi. Saya juga langsung menanyakan hal tersebut kepada Wakil Bupati Karangasem untuk minta penjelasan mengapa kasus itu terjadi demikian. Dan dari Bupati Bangli, dari Wakil Bupati Karangasem, saya mendapatkan gambaran seperti itu. Dan oleh karena itu tadi langsung saya meminta kepada Bupati Bangli dan juga Wakil Bupati Karangasem untuk menjaga dengan baik supaya tidak ada lagi transmisi lokal di Banjar itu, di lingkungan itu, di keluarga itu. Saya mohon pada Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati untuk menjaga dengan baik, karena ini adalah kasus yang cukup besar hari ini, paling besar atau paling banyak jumlahnya dari laporan-laporan saya beberapa hari yang lalu. Dari kedua peristiwa ini yang terjadi di Bangli dan juga di Karangasem, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa arahan-arahan yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali, yang telah diberikan oleh gugus tugas Provinsi Bali, yang telah diberikan oleh para bupati dan wali kota, pada tingkat implementasinya di lapangan belum dilaksanakan dengan penuh disiplin. Kalau saja semua warga masyarakat kita, para migran atau pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari luar negeri mengikuti arahan pemerintah dengan baik untuk melakukan karantina mandiri di rumah dengan menjaga jarak, dengan rajin mencuci tangan, tidak mengadakan kontak dekat dengan orang lain, maka kasus ini pasti tidak akan terjadi. Jika kasus ini terjadi, berarti ada ketidakdisiplinan di situ, ada ketidaktaatan kepada arahan pemerintah, ketidaktaatan kepada protokol pencegahan penyebaran COVID. Mudah-mudahan peristiwa ini bisa menginspirasi kita semua tentang pentingnya disiplin melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID, terutama sekali kepada sahabat-sahabat saya, para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Bali, semuanya agar disiplin. Karena satu tidak disiplin, bayangkan dengan 2 orang saja tidak disiplin, maka sudah menghasilkan 8 tambah 4,
12 transmisi lokal hanya karena 2 orang yang tidak disiplin. Bayangkan jika sebagian dari PMI ini tidak disiplin, maka berapa akan terjadi kasus transmisi lokal. Oleh karena itu, dari pengalaman ini, kami gugus tugas Provinsi Bali meminta kepada seluruh pekerja migran Indonesia, baik yang melakukan karantina mandiri di rumah maupun yang melakukan karantina di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten kota. Sekali lagi kami mohon untuk disiplin. Disiplin dalam menjaga jarak, disiplin di dalam membatasi interaksi dengan orang lain, disiplin mencuci tangan, disiplin menggunakan masker, dan juga benar-benar mengisolasi diri dari orang lain sampai benar-benar tuntas melalui 2 kali rapid test dinyatakan negatif. Barulah benar-benar boleh hadir bersama-sama dengan masyarakat. Saya tentu berharap ini adalah jumlah yang terbesar dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kuncinya adalah kedisiplinan kita semua. Sekali di antara kita meremehkan penyebaran COVID-19 ini, maka hal ini akan terulang lagi. Karena itu sekali lagi saya berharap mari kita semuanya disiplin. Menyadari banyaknya orang-orang tanpa gejala tetapi dia positif COVID-19, maka ini harus menguatkan kita semua untuk disiplin menggunakan masker, disiplin mencuci tangan, dan disiplin menjaga jarak satu dengan yang lainnya, supaya tidak ada lagi yang terinfeksi melalui transmisi lokal. Karena infeksi melalui transmisi lokal ini bisa memiliki tingkat penyebaran yang tinggi kalau di antara kita tidak disiplin. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita disiplin untuk hal ini. Mudah-mudahan ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa memberkati kepada kita semua supaya penyebaran COVID-19 di Bali ini bisa kita kendalikan dengan baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat kita bisa segera pulih kembali. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore.